Perkenalkan, nama saya Christina Maria Dimitri Muki, NIM 12190089, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi perdagangan internasional tentang teori Heckers-Ohlin. Model perdagangan Heckers-Ohlin dimulai ketika ekonom Swedia Eli Heckers pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933 yang mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori HO juga menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi vektor produksi yang memiliki endowment vektor oleh masing-masing negara, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Teori Heckers-Ohlin sering disebut dengan teori proporsi atau international vektor produksi. Heckers-Ohlin juga menyatakan bahwa penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi vektor produksi yang memiliki endowment vektor oleh masing-masing negara. Selanjutnya, faktor produksi menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Sebaliknya, suatu negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki 15 faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Kegiatan perdagangan internasional ini terjadi karena adanya pertukaran komoditi, adanya kegiatan ekspor dan impor atau pertukaran komoditi antara dua negara, yang dimana kegiatan ini terjadi karena terdapat perbedaan tingkat harga yang terjadi pada dua negara tersebut. Contoh dapat kita lihat itu hutan di Indonesia dan Australia yang adanya perbedaan karunia sumber daya antar negara. Sedangkan contoh yang kedua itu Indonesia memproduksi mobil sebanyak 7 dan ban sebanyak 10, sedangkan Jepang memproduksi mobil sebanyak 14 dan ban sebanyak 12. Pada hasil spesialisasi itu 10/7 kali 17 sama dengan 24/7. Sedangkan 14 dengan 12 itu kali 22 sama dengan 30/3. Yang artinya Indonesia mengalihkan semua sumber dayanya untuk memproduksi ban dan Jepang mengalihkan semua sumber dayanya untuk memproduksi mobil. Pada kondisi baru, Indonesia memproduksi mobil sebanyak 0% dan Jepang memproduksi mobil sebanyak 30,3%. Sedangkan Indonesia memproduksi ban sebanyak 24,2 dan Jepang memproduksi ban sebanyak 0%, sehingga syarat dagangnya itu Indonesia dan Jepang sama-sama tidak akan berdagang jika tidak memperoleh keuntungan. Dari kondisi baru yang ada, setelah adanya spesialisasi, maka produksi mobil dan ban akan meningkat. Syarat dagangnya, perdagangan mobil pada tabel 3 itu Indonesia memproduksi mobil sebanyak 8 dan Jepang memproduksi mobil sebanyak 22,3. Indonesia memproduksi ban sebanyak 11,2 dan Jepang memproduksi ban sebanyak 13. Yang artinya Indonesia dapat memproduksi ban lebih banyak dari yang awalnya hanya 10, sekarang menjadi 11,2 dan Jepang memproduksi mobil juga lebih banyak dari awalnya 14, bisa mencapai 22,3. Yang berikut hipotesis teori Heckers-Ohlin. Yang pertama, produksi ekspor di setiap negara naik sedangkan produksi barang impor di setiap negara turun. Yang artinya
Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang berikut kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori Heckers-Ohlin. Yang pertama, berdasarkan teori Heckers-Ohlin, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut, sehingga apabila jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional sulit terjadi. Yang kedua, fakta yang ada di dalam dunia nyata yang menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, sehingga barang sejenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Yang ketiga, teori Heckers-Ohlin masih merupakan teori perdagangan internasional komparatif statistik, yang artinya asumsi klasik dan neoklasik yang menganggap hampir semua besaran variabel dalam perekonomian adalah statistik, tidak berubah atau diasumsikan perubahan yang ditentukan di luar model. Fakta yang terjadi adalah terjadi perubahan secara terus-menerus pada variabel atau perubahannya terjadi di dalam model. Kondisi yang menyebabkan aplikasi teori Heckers-Ohlin menjadi terbatas atau tidak dapat diterapkan secara umum. Oleh karena itu, teori hanya dapat menjelaskan terjadinya perdagangan antara negara yang kaya tenaga kerja dan negara yang kaya kapital, yang dimana hanya merupakan sekitar 40% dari volume perdagangan dunia. Yang berikut kondisi real yang tidak sesuai dengan asumsi teori Heckers-Ohlin. Yang pertama, kondisi permintaan dan penawaran, yang komoditas perdagangan senantiasa mengalami perubahan karena variabel yang mempengaruhi senantiasa berubah. Teori yang kedua, teori perdagangan terbaru, yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah variabel penentu keputusan perdagangan dan investasi. Yang ketiga, jumlah dan kualitas faktor produksi dan teknologi berubah dari waktu ke waktu. Yang keempat, variabel ongkos transportasi diperhitungkan. Keuntungan perdagangan internasional menurut Heckers-Ohlin adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri tetap dapat diperoleh dengan cara melakukan impor dari negara lain yang memproduksi barang atau jasa tersebut. Yang kedua, melakukan perdagangan dengan luar negeri memungkinkan terjadinya spesialisasi sehingga barang atau jasa lebih murah dan dinilai cocok dengan negara tersebut. Yang ketiga, negara yang melakukan perdagangan internasional akan lebih banyak memproduksi banyaknya yang dibutuhkan di dalam negerinya, sehingga dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian suatu negara. Sekian materi yang saya bawakan.